Kita mulai dari yang bikin merinding sampai mimpi buruk. Nomor 10, Gloomy Sunday. Lagu asal Hungaria ini punya reputasi gelap banget sampai dijuluki melodi pemutus harapan karena sanggup bikin pendengarnya ngerasa depresi berat. Penciptanya yang bernama Rezo Seres sebenarnya bikin nada ini pas lagi galau parah gara-gara urusan cintanya yang berantakan total sama sang pacar. Kegalauan yang tumpah ke dalam liriknya itu seolah jadi kutukan pas ada cewek bernama Piri yang ditemuin meninggal sambil meluk kertas lirik lagu ini di tangannya. Tragedi ini bikin orang-orang mulai percaya kalau frekuensi nadanya emang bisa narik energi negatif yang kuat banget dari dimensi lain. Mitosnya, kalau kamu berani nyanyiin lagu ini di depan cermin pas tengah malam, bakal ada sosok bayangan hitam yang muncul buat nemenin kesedihan kamu. Kengerian lagu ini makin jadi pembicaraan pas radio Inggris sampai ngelarang lagunya diputer selama puluhan tahun gara-gara dianggap terlalu bahaya buat mental. Soalnya ada kisah cowok namanya Joseph yang kabarnya langsung bertingkah aneh banget abis dengerin lagu ini terus-terusan di dalam rumahnya. Dia ngerasa kayak ada sosok anak kecil yang selalu bisikin lirik lagu itu tepat di telinganya setiap kali musiknya berhenti muter. Rentetan kejadian aneh ini akhirnya bikin para ahli supranatural yakin kalau musik sedih kayak gini tuh sebenarnya undangan terbuka buat makhluk halus. Getaran suaranya dianggap bisa ngebuka gerbang gaib buat entitas yang emang lapar sama energi penderitaan manusia di dunia nyata. Jadi kalau kamu iseng dengerin ini terus ngerasa ada yang nawasin di pojok kamar, mungkin itu emang beneran ada tamu tak diundang yang datang. Nomor 9, Rock-a-Bye Baby. Lagu pengantar tidur dari Inggris ini sebenarnya punya lirik yang cukup kelam karena nyeritain tentang bayi yang jatuh dari atas pohon. Legenda aslinya sering dikaitin sama sosok perempuan bernama Abigail yang kabarnya pakai lagu ini buat nenangin arwah bayi yang hilang di hutan. Cerita horor soal lagu ini makin kuat pas ada seorang ibu bernama Sarah yang ngaku denger suara nyanyian ini dari kamar bayinya, padahal dia lagi sendirian. Kejadian itu makin aneh pas dia nemuin bekas cakaran kecil di tempat tidur bayinya, seolah ada makhluk yang baru aja mampir. Banyak yang percaya kalau lagu ini sebenarnya adalah panggilan buat entitas penjaga hutan yang suka nyari keberadaan anak kecil. Kisah mistis lainnya datang dari pria bernama Thomas yang kabarnya sering lihat bayangan hitam berayun di langit-langit setiap kali lagu ini diputar di rumahnya. Konon, frekuensi dari melodi klasik ini bisa narik perhatian makhluk halus yang emang pengen ngerasain kembali suasana hangat, tapi dengan cara yang salah. Orang dulu bahkan sering ngelarang nyanyiin lagu ini pas cuaca lagi badai, karena takut bakal ada tamu tak kasat mata yang masuk. Fenomena gangguan ini akhirnya bikin banyak orang yakin kalau liriknya yang sederhana sebenarnya mengandung mantra penarik arwah dari dunia bawah. Getaran suaranya dianggap bisa ngebuka pintu komunikasi sama makhluk halus bagi siapapun yang nggak sengaja nyanyiin dengan nada yang pas. Jadi kalau kamu denger ada suara yang ikut nyautin lirik lagu ini pas lagi sendirian, mendingan kamu langsung berhenti dan jangan pernah noleh ke belakang. Dan kalian yang punya banyak masalah dengan orang toksik, kita buatin kalian 25 resep menghadapi orang toksik biar kalian hidup dengan tenang. Pahami dan sadari, biar kalian gak dibikin gila sama mereka. Klik link di deskripsi atau di bio karena kita buka aksesnya sampai minggu depan. Nomor 8, Tiptoe Through the Tulips. Lagu klasik yang dibawain sama penyanyi bernama Tiny Tim ini sebenarnya punya nada yang ceria, tapi malah sering dianggap sangat menyeramkan. Popularitas lagu ini meledak di dunia horor setelah dijadiin soundtrack film Insidious pas sosok iblis merah muncul di balik lemari secara tiba-tiba. Mitos yang beredar bilang kalau lagu ini adalah favorit para entitas penghuni alam astral buat menunjukin keberadaan mereka di dunia nyata. Ada cerita dari seorang remaja bernama Kevin yang ngaku denger suara musik ini muter sendiri di gudang rumahnya pas tengah malam. Pas dia cek, ternyata nggak ada alat musik apapun yang nyala. Tapi dia nemuin jejak kaki kotor di lantai, seolah ada yang baru aja nari di sana. Kisah lain datang dari seorang kolektor barang antik bernama Martha yang ngerasa diteror abis beli piringan hitam asli dari lagu satu ini. Dia bilang kalau setiap lagu ini diputer, maka barang-barang di rumahnya bakal gerak sendiri dan ada suara tawa kecil anak-anak dari balik tembok. Banyak yang percaya kalau melodi lagu ini sebenarnya adalah undangan buat makhluk halus buat ikut berjingkat masuk ke dalam dimensi kita manusia. Getaran suara dari lagu ini dianggap punya frekuensi yang sangat sensitif bagi indera pendengaran makhluk yang nggak kasat mata. Hal itu bikin banyak orang supranatural nyaranin buat nggak muter lagu ini di tempat yang sepi atau gelap karena bisa narik perhatian mereka. Kalau kamu dengar ada suara langkah kaki yang seolah lagi jinjit di belakang kamu pas lagu ini bunyi, mending segera matiin musiknya dan pergi dari situ sekarang juga. Nomor 7, London Bridge is Falling Down. Lagu anak-anak yang mendunia ini sebenarnya punya akar sejarah yang sangat kelam dan sering dikaitin sama komposer John Playford yang pertama kali nerbitin liriknya di tahun 1651. Di balik iramanya yang riang, ada teori mengerikan bernama immurement, yaitu praktik kuno mubur orang hidup-hidup di dalam fondasi jembatan. Berangkat dari tradisi tumbal manusia itu, banyak orang sering ngelaporin penampakan anak-anak kecil yang lari-larian di sekitar jembatan London pas malam hari. Sosok mereka kabarnya terlihat pucat dan sering hilang tiba-tiba di balik pilar jembatan yang paling besar. Kengerian ini makin diperkuat sama mitos soal The Watcher,
yaitu arwah anak kecil yang sengaja dikorbanin buat jadi penjaga abadi struktur bangunan tersebut. Siapapun yang berani nyanyiin lagu ini tepat di tengah jembatan pas jam 2 pagi, dipercaya bakal ngerasain suhu udara yang turun drastis secara mendadak. Setiap bait lirik My Fair Lady di lagu ini pun diyakini merujuk pada sosok perempuan bangsawan yang juga pernah jadi korban persembahan di masa lalu. Frekuensi nadanya dianggap sebagai frekuensi pemanggil arwah-arwah yang terjebak di dalam beton dan semen bangunan tua. Kalau kamu lagi jalan sendirian di tempat sunyi dan denger melodi ini keputar dari arah yang gak jelas, mending cepetin langkah dan jangan sekali-kali coba nyautin nyanyiannya. Nomor 6. Sator Arpo Tenet Opera Rotas. Kalimat misterius ini sebenarnya adalah Sator Square, sebuah teka-teki kata Latin kuno dari zaman Pompei yang sering dianggap sebagai mantra pemanggil kekuatan gelap. Walaupun nggak ada nama pencipta tunggalnya, para alkemis abad pertengahan percaya kalau susunan huruf ini bisa memutarbalikkan waktu bagi siapapun yang membacanya berulang kali. Ada catatan kuno soal seorang pendeta yang mencoba ngebakar papan bertuliskan mantra ini. Tapi anehnya, api itu malah berbalik ngebakar dirinya sendiri tanpa menyentuh papan tersebut sedikit pun. Kejadian aneh itu bikin para praktisi okultisme yakin kalau Sator Square adalah gerbang buat manggil entitas yang udah lama tertidur di bawah tanah. Kengerian makin berkembang pas ada laporan sekelompok peneliti yang ngerasa waktu di sekitar mereka seolah berhenti berputar setelah nemuin simbol ini di sebuah ruang bawah tanah. Mereka ngaku dengar suara gumaman ribuan orang yang ngebacain mantra itu secara bersamaan. Padahal ruangan tersebut benar-benar kosong dan kedap suara. Getaran dari kata-kata Latin ini dianggap punya frekuensi sangat berat yang bisa ngerusak logika manusia kalau dipikirin terlalu dalam. Para ahli supranatural sering memperingatkan kalau mantra ini punya nyawanya sendiri yang bakal terus ngikutin siapapun yang berani ngebacanya dengan niat iseng. Kalau kamu lagi sendirian dan tiba-tiba ngelihat susunan kata ini muncul di cermin atau kertas kosong, mending segera alihkan pandangan dan jangan pernah coba buat ngeja setiap hurufnya. Jangan lupa subscribe dan dukung kami jadi channel edukasi pertama yang mencapai 10 juta subscriber di Indonesia. Nomor 5, Ring Around the Rosie. Lagu anak-anak yang mendunia ini sebenarnya nyimpen sejarah yang sangat kelam karena sering dikaitin sama wabah maut hitam atau Great Plague yang melanda London di tahun 1665. Liriknya yang kedengeran lucu itu diyakini sebagai metafora dari gejala penyakit mematikan, di mana Rosie merujuk pada ruam merah di kulit dan posies adalah bunga yang dibawa orang di saku buat nutupin bau busuk dari mayat-mayat di jalanan. Iramanya yang riang sebenarnya adalah cara anak-anak zaman dulu buat ngeledek kematian yang ada di depan mata mereka setiap hari. Berangkat dari sejarah penuh kematian itu, muncul banyak laporan horor soal bayangan-bayangan hitam yang ikut muncul tiap kali anak-anak nyanyiin lagu ini di area pemakaman tua. Banyak yang ngaku sering dengar suara tawa anak-anak yang mendadak berubah jadi tangisan pilu tepat saat lirik All Fall Down dinyanyikan bareng-bareng. Kengerian ini makin diperkuat sama mitos soal arwah-arwah korban wabah yang bakal terpanggil kembali ke dunia nyata kalau lagu ini dinyanyiin secara melingkar di bawah pohon besar. Ada saksi mata yang bilang kalau mereka pernah lihat lingkaran anak-anak yang lagi main lagu ini. Tapi salah satu dari mereka punya wajah yang udah membusuk dan tatapan matanya kosong banget. Praktisi supranatural sering memperingatkan kalau lirik lagu ini sebenarnya berfungsi sebagai pengingat bagi entitas penjemput nyawa yang masih berkeliaran di sekitar kita. Getaran suaranya dianggap bisa ngebuka portal bagi makhluk halus yang pengen ngerasain kembali penderitaan manusia di masa wabah dulu. Kalau kamu dengar ada suara nyanyian ini pas lagi lewat di dekat bangunan tua yang udah kosong, mending cepetin langkah dan jangan pernah coba buat ikut masuk ke dalam lingkaran mereka. Nomor 4, Boneka Abdi. Lagu daerah asal Jawa Barat ini sebenarnya punya lirik asli dalam bahasa Jerman dan sering dikaitin sama sosok Risa Saraswati yang mempopulerkannya lewat kisah persahabatannya sama arwah anak-anak Belanda. Melodinya yang mendayu-dayu ternyata diambil dari lagu rakyat Jerman berjudul Hähnchen Klein. Di Indonesia, lagu ini jadi sangat mencekam karena diyakini sebagai lagu panggilan khusus buat arwah-arwah anak kecil keturunan Belanda kayak Peter dan teman-temannya yang masih terjebak di dunia ini. Kekuatan mistis dari lagu ini memicu banyak cerita horor tentang orang-orang yang ngerasa diikuti sosok anak kecil setelah nggak sengaja muter lagunya di malam Jumat. Ada kisah dari seorang mahasiswa yang nekat nyanyiin lagu ini di dalam rumah tua dan langsung denger suara larian kecil di atas langit-langit kamarnya. Kejadian itu makin aneh pas dia nemuin jejak kaki kecil berlumpur di atas tempat tidurnya, padahal nggak ada anak kecil sama sekali di lingkungan rumah itu. Mitosnya pun makin berkembang pas banyak praktisi okultisme bilang kalau lagu ini adalah cara tercepat buat ngebuka komunikasi sama entitas gaib. Konon, kalau kamu berani nyanyiin lagu ini di
depan boneka tua sambil nyalain lilin, boneka itu bakal bergerak sendiri, seolah ada nyawa yang baru aja masuk ke dalamnya. Hal ini bikin lagu Boneka Abdi jadi sangat dihindari buat dinyanyiin secara iseng, terutama kalau kamu nggak punya perlindungan dari gangguan mereka. Getaran dari melodi ini dianggap punya frekuensi yang sangat sensitif bagi indera pendengaran makhluk yang udah lama meninggal tapi masih punya urusan yang belum selesai. Para ahli supranatural sering nyaranin buat nggak muter lagu ini di tempat yang punya sejarah kolonial karena bisa memicu aktivitas poltergeist yang sangat hebat. Kalau kamu ngerasa ada suara anak kecil yang ikut nyautin lirik Abdi Teh Ayeuna pas lagi sendirian, mending kamu segera diem dan jangan pernah nengok ke arah jendela. Nomor 3, Torianse. Lagu tradisional Jepang yang sering diputar di lampu penyeberangan jalan ini ternyata menyimpan makna sejarah yang sangat kelam di balik liriknya yang misterius. Meskipun nggak diketahui secara pasti siapa penciptanya, melodi ini udah ada sejak zaman Edo dan sering dikaitkan dengan tradisi ziarah ke kuil yang dianggap berbahaya bagi anak-anak. Liriknya menceritakan tentang perjalanan ke kuil yang mudah saat pergi, tapi menakutkan saat pulang, yang diyakini sebagai peringatan tentang fenomena kamikakushi atau anak-anak yang hilang diculik oleh dewa atau roh halus. Ada cerita dari seorang turis yang mendengar melodi ini berulang kali di malam hari, padahal nggak ada lampu penyeberangan di sekitar situ. Dan tiba-tiba dia melihat bayangan anak kecil yang menarik tangannya ke arah kegelapan. Kejadian-kejadian aneh ini ngebuat banyak orang yakin bahwa irama Torianse sebenarnya adalah sebuah undangan bagi penghuni dimensi astral untuk muncul di dunia nyata. Kengerian makin diperkuat dengan mitos yang bilang kalau kamu berani menyanyikan lagu ini sambil berjalan mundur di depan kuil tua, kamu akan menemukan gerbang gaib yang nggak pernah ada sebelumnya. Beberapa orang yang mencoba tantangan ini mengaku mendengar suara bisikan yang menyuruh mereka untuk jangan menoleh ke belakang agar nggak terjebak selamanya di sana. Getaran dari nada-nada tradisional ini dianggap memiliki frekuensi yang sangat sensitif untuk membuka portal antara dunia manusia dan dunia arwah. Para praktisi supranatural sering memperingatkan bahwa lirik lagu ini sebenarnya mengandung kode bagi para penjaga gerbang gaib agar membiarkan entitas tertentu masuk ke wilayah manusia. Kalau kamu lagi jalan sendirian dan tiba-tiba mendengar melodi ini berputar sayup-sayup dari kejauhan, mending kamu segera pergi dan jangan pernah sesekali mencoba mencari tahu dari mana sumber suaranya. Nomor 2, Nina Bobo. Lagu pengantar tidur paling legendaris di Indonesia ini sebenarnya punya akar sejarah yang sedih karena berkaitan sama sosok anak kecil bernama Helenina Mustika van Rooijnek. Ibunya yang orang Indonesia sering banget nyanyiin melodi ini buat nenangin Helenina yang selalu nangis gara-gara menderita penyakit saraf parah di masa kolonial Belanda. Setelah Helenina meninggal di usia yang masih sangat muda, kabarnya sang ibu tetap terus nyanyiin lagu ini di kamarnya yang kosong sampai akhirnya dia sendiri ikut meninggal dunia. Berangkat dari kisah tragis keluarga van Rooijnek itu, banyak orang mulai ngelaporin gangguan mistis kalau lagu ini dinyanyiin di bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sosok anak kecil pucat sering kelihatan muncul di balik jendela atau di sudut kamar pas melodi ini terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Kengerian ini makin diperkuat sama kepercayaan masyarakat kalau lirik Nina Bobo sebenarnya adalah cara buat menidurkan arwah yang ngasih penasaran. Ada mitos yang bilang kalau kamu nyanyiin lagu ini sambil manggil nama orang yang udah meninggal, arwahnya bakal datang dan nemenin kamu sepanjang malam. Setiap bait lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk pun sering diartikan sebagai peringatan halus bagi mereka yang ada di dunia lain. Frekuensi nadanya dianggap sebagai frekuensi yang bisa ngebuka ingatan kelam dari masa lalu yang belum terselesaikan. Kalau kamu lagi sendirian di tempat sunyi dan denger melodi ini keputer dari arah yang gak jelas, mending cepetin langkah dan jangan sekali-kali coba buat nyautin nyanyiannya. Nomor 1, Kagome. Lagu rakyat Jepang atau Warabe Uta ini sebenarnya udah ada dari zaman Edo dan isinya penuh teka-teki yang bikin para ahli sejarah sampai sekarang masih berantem nyari arti aslinya. Nama Kagome itu artinya pola lubang di keranjang anyaman, tapi banyak yang bilang ini metafora buat orang yang lagi dikurung atau dapat nasib sial. Liriknya yang nanya, kapan si burung dalam sangkar bisa keluar, itu sebenarnya nggambarin perasaan depresi atau terjepit dalam situasi yang gak ada jalan keluarnya. Mirip kayak tawanan yang nunggu waktu eksekusi. Berangkat dari makna simbolis yang gelap itu, muncul teori kalau lagu ini sebenarnya kode buat peristiwa berdarah di masa lalu, kayak perebutan harta atau pengkhianatan di keluarga bangsawan. Baris terakhir yang nanya, siapa yang ada tepat di belakangmu, itu bukan cuma buat nakut-nakutin pas main, tapi peringatan nyata kalau di dunia ini pengkhianat bisa ada di mana aja, bahkan tepat di belakang punggung kamu. Kengerian aslinya tuh justru karena lagu ini sering dikaitin sama tanah-tanah bekas tempat eksekusi atau kuburan kuno yang sekarang udah jadi bangunan modern. Masyarakat di sana percaya kalau kamu nyanyiin lagu ini di tempat yang punya sejarah kelam, frekuensi suaranya bisa narik perhatian energi negatif yang masih nyangkut di situ. Setiap baitnya sengaja dibuat gantung biar yang denger ngerasa gelisah dan waspada sama sekelilingnya. Para ahli budaya bilang kalau lagu ini adalah cara orang zaman dulu buat ngajarin anak-anak tentang rasa takut sama hal yang gak kelihatan. Jadi kalau kamu lagi jalan sendirian dan tiba-tiba denger melodi ini sayup-sayup, itu sebenarnya alarm buat insting kamu kalau ada bahaya yang lagi ngintip dari balik bayangan.